أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المؤمنين والمؤمنات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita lanjutkan lagi tentang masalah bagaimana kenikmatan surga. Kita masuk ke dalam bagaimana prinsip model-model kenikmatan surga. Ada sekitar lebih dari 6 poin kita bahas. Ya, yang pertama adalah penghuni surga semuanya adalah raja. Ini sudah pernah dibahas belum? Belum ya? Belum sampai di sini ya? Oke. Semua adalah raja. Kenapa raja? Jadi kita ketika masuk di sana maka kita memiliki kerajaan yang besar dan luas. Sebagaimana Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Insan ayat 20, Allah mengatakan wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Apabila engkau melihat di sana surga, maka engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Ya, kerajaannya tersebut Nabi SAW ya menjelaskan di antaranya hadis yang pernah kita singgung. Ya, disebutkan inni la'alamu akhira ahlin nari khurujan minha. Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Wa akhir ahl jannah dukhul jannah wa akhir ahl jannati dukhulan. Dan orang terakhir masuk surga. Rajulun yakhruju minan nari kabwa. Kabuan, seseorang keluar dari neraka dalam kondisi apa? Kabuan. Kabuan ini merangkak. Ya, fayaqulullah idhab fadkhul jannah. Maka Allah mengatakan pergilah, masuklah ke dalam surga. Fayatiha, kemudian mendatangi surga. Fayukhayyalu ilaihi annahal mal'a. Maka Allah SWT menjadikan dia dibayangkan bahwasanya surga itu apa? Penuh. Fayarji'u fayaqul ya Rabb wajadtuha mal'a. Maka kemudian dia balik mengatakan ya Allah, sesungguhnya aku mendapati surga itu penuh. Maka kemudian Allah mengatakan lagi idhab fadkhul jannah. Pergilah, masuklah ke dalam surga. Fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka didatangi surga tadi, maka Allah membayangkan bahwasanya surga itu penuh. Maka dia balik lagi dengan mengatakan ya Rabbi wajadtuha mal'a. Dia mengatakan ya Allah, aku mendatanginya dan aku mendapatinya penuh. Fayaqul idhab fadkhul jannah. Allah mengatakan pergilah, masuklah ke dalam surga. Fa innaka laka mithlad dunya wa asyra amsalihha. Karena sesungguhnya bagimu seperti dunia dan 10 kali lipatnya. Ya ikhwah, kita kalau mendengar kata-kata ini, ya, bagimu seperti dunia dan 10 kali lipatnya, maka surga yang kenikmatannya terkecil adalah 10 kali lipat dunia.
Jadi kalau orang mengatakan gimana ya gambaran surga, gambaran di kepala kita seindah apapun nggak akan pernah sama dengan kenyataannya. Itu yang dimaksud. Dan kita pernah bahas masalah ini. Jadi ada orang datang ke pegunungan hijau semua, rindang, depan gunungnya sungai, ini dia bayangin seindah apapun gambarannya, maka 10 kali lipatnya dunia adalah surga terkecil, terendah. Maka kita bisa bayangkan bagaimana surga tertinggi itu. Nah, kemudian Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan malaikat yang kepingin bertemu dengan ahli surga harus minta izin dulu. Kenapa? Karena surga ini kerajaan. Maka para penghuni surga mereka bakal jadi raja. Bagaimana kerajaannya? Mereka itu dilayani oleh banyak orang. Dari mulai anak-anak kecil melayaninya, bidadari-bidadari surga melayaninya. Maka prinsipnya dia adalah raja. Yang kedua, tidak ada lagi yang namanya sedih dan khawatir. Karena prinsipnya semua rasa gundah kesusahan hanya ada di dunia saja. Gelisah, cemburu, sumpek, semua ada di mana? Dunia. Maka di akhirat Allah hilangkan semua hal-hal yang menyusahkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan masuk surga, Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 49, "Udkhul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun." Masuk ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula bersedih hati. Para ulama menjelaskan munculnya khawatir dan sedih. Ya, karena dua aspek yang berbeda. Biasanya rasa khawatir itu muncul akibat melihat sesuatu ke depan. Dan sedih itu terjadi ketika kita berpikir tentang masa lalu. Maka para penduduk surga kehidupannya penuh dengan kenikmatan. Mereka akan jauh dari dua sifat ini, baik ke depannya ataupun apa yang hari-hari yang mereka sudah lewati. Mereka tidak pernah merasakan sesuatu apapun kekecewaan di dalam kehidupannya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana perasaan ahli surga ketika mereka sudah masuk ke dalam surga dan merasakannya. Dalam surat Fatir ayat 34 Allah berfirman, "Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur." Allah mengatakan, mereka berkata ketika sudah masuk surga, segala puji bagi Allah yang menghilangkan kesedihan dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Kalau rasa syukur ini disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka para ulama mengatakan yaitu amal kita ini kecil, tapi Allah balas dengan berlimpah. Itu yang disebut dengan Allah Maha Mensyukuri. Artinya Allah itu Maha membalas kebaikan dengan balasan yang enggak setimpal dengan yang kita lakukan. Jadi balasannya jauh lebih besar dibanding dengan amalnya kita sendiri yang kita lakukan. Itu yang dimaksud dengan Allah Maha Mensyukuri. Kemudian yang ketiga, enggak ada penyakit hati. Makanya kita pernah bahas kontoroh itu menghilangkan semua masalah penyakit hati. Ya, dari mulai jengkel-jengkel, cemburu dan lain sebagainya. Makanya Allah berfirman ya di dalam surat Al-A'raf ayat 43 Allah mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anharu wa qala alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan kami cabut segala macam dendam, ghil.
Ya, artinya semua masalah yang muncul di hati dari rasa nggak enak dan lain sebagainya Allah hilangkan. Makanya gini ya ikhwah. Ada sebuah pelajaran besar. Kenapa kita ini ketika menghadapi aturan Allah Subhanahu wa taala, terutama bicara masalah muamalah manusia sama manusia, itu terasa berat di hati. Ya, padahal perintah, contoh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersikap baik, balas baik kepada orang zalim. Dan Allah sebutkan itu di dalam surat Fussilat ayat 34. Ya, kemudian kita disuruh menerima aturan Allah Subhanahu wa taala. Di mana aturannya di antaranya banyak wanita yang merasa perkara ini berat. Ya, dengan mengatakan bahwa ada aturan yang namanya laki-laki itu bisa menikah sampai 4. Ini aturan yang dirasa nggak gampang. Tapi ada orang yang ketika melihat itu, dia melihat sebagai sebuah bentuk ketidakadilan. Maka ini bahaya. Kenapa? Semua itu bermuara dari orang melihat sesuatu hukum dengan perasaan. Maka mereka nggak akan pernah melihat sebuah hukum itu dengan semestinya. Kalau kita melihat sebuah aturan dengan perasaan, maka nggak akan pernah terjadi dengan baik. Bahkan orang yang melihat kehidupan ini pakai perasaan terus, makanya di dalam rumah tangga pun orang kalau sudah namanya baperan, mereka nggak bisa hidup menjalankan aturan dengan baik. Contoh, Nabi SAW menyuruh kita untuk memaklumi istri ketika mereka memiliki kesalahan, dan kesalahan yang mereka lakukan, bahasa gampangnya mereka punya namanya ada kekurangan kebiasaan yang pasti kita nggak suka. Dari mulai kadang-kadang gampang marah, dari mulai kadang-kadang suka cemberut dan lain sebagainya, dan kita disuruh untuk memaklumi. Kalau kita pakai perasaan, maka semua ini nggak akan pernah bisa kita lewati dengan mudah. Tapi yang kita harus pakai apa? Bukan perasaan, tapi keyakinan. Karena ketika kita berbicara tentang masalah ittiba, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikuti dengan keimanan. Dan kita diharuskan untuk yakin Allah pasti ngasih solusi di balik semua yang Allah perintahkan. Coba lihat baik-baik konteks dalil perintahnya. Dalil perintahnya ketika Allah ngancem kalau kita nggak mengikuti Nabi SAW. Allah mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Allah mengatakan maka hendaklah berhati-hati orang yang menyelisih perintah Rasulnya. Ada sebuah aturan, ya, kemudian kita mengingkari aturan itu, mengingkari. Beda ini ya. Konteksnya antara mengingkari atau nolak. Dua-duanya kita akan kena ancaman. Kenapa? Gara-gara ngelihat sesuatu dengan cara perasaan. Contoh ya ikhwah. Ya, paling gampang lah. Orang punya anak 5. Jelas? Kemudian kalau ngikuti perasaan dari 5 anak pasti ada yang disenangi lebih besar. Betul apa enggak? Mau anak ketiga, anak keempat, atau anak terakhir, atau anak pertama. Sudah? Dari perasaan tadi sehingga anak yang disenangi lebih dia dengar. Sedangkan Islam nyuruh kita untuk berbuat adil terhadap anak-anak kita. Memang secara perasaan, rasa kita senang sama anak lebih itu nggak bisa ditepis.
Tapi kita tetap diperintahkan bersikap adil, bukan tambah nyimpang dengan cara lebih condong kepada yang dicintai. Itu yang dimaksud. Nah, lalu bagaimana kita cara bersikap biar bisa adil? Jawabannya, engkau bersikap bukan dengan perasaan, tapi engkau pakai semua perintah Allah, pakai keyakinan, dan engkau lakukan benar-benar karena Allah, bukan ngelihat orang yang engkau ajak bermuamalah. Tapi perintahnya engkau lihat Allahnya, bukan orangnya. Ini yang membuat kita baru bisa berjalan dengan aturan. Sering kita kebentur dengan aturan gara-gara apa? Ngelihat orangnya. Ini kesalahan terbesar kita selama ini, yang buat akhirnya kita ngerasa semua aturan Allah itu jadi berat. Karena cara pandangmu terhadap aturan itu sendiri salah besar. Makanya Allah ngancamnya nggak tanggung-tanggung. Hendaklah orang-orang yang hendaklah orang-orang yang mengisi perintah Allah Azza wa Jalla itu takut tertimpa apa? Tertimpa fitnah di dunia atau adab di akhirat. Fitnah yang dimaksud adalah kekufuran. Disebutkan oleh Imam Katsir menjelaskan bahwa orang yang tidak mengikuti Rasulullah SAW, mengingkari bahkan menolak, akan terjatuh ke dalam 3 hal. Yang pertama kufur, kalau nggak besar ya kecil. Yang kedua, atau jadi orang munafik atau jadi ahli bid'ah. Salah satu dari 3 pilihan ini. Ancamannya nggak ringan ya ikhwah. Kenapa? Karena terkadang dia menimbang aturan Allah pakai logika, pakai perasaannya dia. Itu yang buat kita jadi orang yang melenceng tanpa terasa. Bahkan maaf ya ikhwah, ketika Allah nyuruh A, kita ngelihat keluarga kita kepingin B, kita rela untuk mengatakan B demi nyelisin Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kalau saya nggak turutin, perasaan mengatakan saya nggak turutin, maka mereka nanti bakal benci sama saya. Itu perasaan ngomong kayak gitu. Tapi ketika kita berbicara keyakinan, kalau saya turutin mereka dan saya bermaksiat sama Allah, maka Allah akan membuat saya dan keluarga saya berantakan semuanya. Itu keyakinan. Maka yang berjalan mana sebenarnya? Perasaanmu atau keyakinanmu? Realitanya keyakinanmu, bukan perasaanmu. Berapa banyak di antara kita nurutin keluarga biar dia seneng karena keluarganya, tapi ternyata yang kita turutin justru nyakitin kita bolak-balik. Paham di sini? Makanya orang-orang yang berjalan dengan perasaannya, mereka nggak bakal bisa hidup dengan baik. Selama engkau mengedepankan perasaanmu, maka engkau nggak akan pernah bisa bersikap dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Apapun perintah itu. Bahkan sampai seorang suami ketika ngomong, aku mencintaimu karena Allah. Oh gitu, berarti nanti kalau ada perintah Allah sama aku kepingin sesuatu, engkau lebih belain agamamu. Terkadang untuk ngomong kayak gitu kita dibuat gengsi sama syaitan. Padahal subhanallah, ketika orang melakukan sesuatu, contoh kita ngomong, ya Allah aku lakukan semua ini karenamu, di balik marahnya istri tanpa alasan kita bisa nerima mereka, karena Allah yang kasih kita tenang. Setelah kita mengatakan, ya Allah aku lakukan semua ini karenamu. Prinsip itu yang kita mulai lupa. Makanya ikhwah, penghuni surga semua dalam hidupnya identik dengan masalah. Gak ada penghuni surga yang gak punya masalah di dunia, dan gak ada penghuni surga yang gak punya ujian di dunia. Allah identikan masuk surga pakai cobaan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 214 jelas banget. Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Ya, apakah kalian mengira bahwa kalian bakal masuk surga padahal belum datang kepada kalian? Ya, apa itu? Cobaan.
permisalan orang-orang sebelum kalian, yaitu apa? Ujian, malapetaka, pokoknya ujian yang disebutin oleh Allah, ba'sa, dharra, ini semuanya berat-berat. Dari mulai malapetaka, kesengsaraan, berbagai macam cobaan. Maka orang yang berjalan dengan perasaannya, mereka merasa hidup ini semuanya susah. Tapi orang yang berjalan dengan keyakinan, mereka mengatakan Allah kasih rahmat besar. Kalau bukan karena ujian, saya nggak akan pernah menikmati hidup sama Allah. Itu keyakinan. Bahkan nggak tanggung-tanggung. Antum kalau mau selamat dalam hidup dan kalau mau dapat perlindungan Allah, nggak berhenti, jawabannya ngikut aturan Allah tanpa tawar menawar. Di saat kita dihadapin dengan orang, kemudian ada aturan Allah mengatakan A, ketika engkau ikut A dengan segala konsekuensinya, maka Allah akan menjadikanmu ngadepin 1000 orang bisa. Tapi engkau punya keyakinan. Makanya kenapa Nabi Ibrahim bisa ninggalin istri dan anaknya? Karena Nabi Ibrahim gak pakai perasaan untuk bisa bersikap itu. Tapi Nabi Ibrahim pakai keyakinan. Allah gak bakal biarin keluarganya ketika aku menjalankan perintah Allah. Keluarganya yang ditinggalkan. Begitu Hajar tanya, apakah ini perintah Allah? Langsung berhenti dari ngejar Nabi Ibrahim, balik ke tempatnya. Karena nggak pakai perasaan, tapi pakai keyakinan Allah nggak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Itu kenyataannya ya ikhwah. Dan orang yang saling mencintai karena Allah, ketika mereka mengesampingkan perasaan, mereka mengedepankan Allah, maka Allah buat cinta mereka benar-benar cinta tulus. Cinta tulus yang dimana ketika pasangannya mulai lupa sama Allah, maka pasangan satunya akan mengatakan, yuk balik sama Allah. Kita selesaikan semua urusan kita, dengan kita ini gak bisa apa-apa, kita minta sama Allah. Maka setiap pasangan yang menghadapi permasalahan, mereka gak teriak sama sebelahnya pasangannya, tapi mereka selalu berharap sama Allah. Mereka gak akan pernah minta pendapat terus-menerus, minta dan tanya sama pasangannya, tapi mereka selalu curhat sama Allah. Sehingga yang ada masing-masing diberikan kelebihan, bukan masing-masing fokus sama kekurangan. Gara-gara apa? Mereka kesampingkan perasaan, tapi mereka kedepankan keyakinan. Ini prinsip hidup sebenarnya, yang selama ini masih kita nggak pakai. Antum lihat baik-baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Qul atiullaha war rasula fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sampai dalam sebuah ayat dikatakan, katakanlah taati Allah dan Rasulnya. Ini merupakan perintah mutlak. Saking mutlaknya sampai-sampai Imam Katsir menjelaskan bahwa seluruh makhluk, Rasulullah SAW diutus untuk seluruh makhluk, baik jin dan manusia. Seandainya seluruh nabi rasul hidup di zaman Rasulullah, semua ngikutin aturannya yang dilakukan oleh Rasulullah, semua. Makanya dari zaman Nabi SAW hidup sampai akhir zaman, sampai Nabi Isa turun pun ibadahnya pakai cara siapa? Caranya Nabi SAW. Karena itu aturan. Makanya ketika Rasulullah dibacain Taurat oleh Umar bin Khattab di depan Nabi SAW, Rasulullah langsung menegur Umar bin Khattab dengan tegurannya nggak tanggung-tanggung, dengan mengatakan, apakah engkau ragu? Kebayang nggak? Kata Rasulullah, apakah engkau ragu, wahai Ibnu Khattab? Kenapa saya bahas ini? Apa hubungannya dengan surga? Penghuni surga berpikir yang sama. Artinya mereka semua berpikir tidak ada hal yang mereka harus lakukan kecuali aturan itu menjadi titik utamanya, bukan orang yang mereka hadapi sebagai barometernya. Manusia ini suka ketipu. Begitu orang ngomong kita baik, kita langsung ngerasa, oh ya saya baik beneran. Enggak. Baikmu itu bukan diukur dengan omongannya orang. Baikmu itu diukur dengan aturannya Allah. Apakah engkau sesuai aturan atau tidak? Itu akan terlihat engkau baik atau tidak. Ini sebenarnya. Makanya sering kita ketipu. Kita diomongin baik tapi hidup kita nggak berubah.
Orang mengatakan, engkau tuh dermawan luar biasa. Bahkan tidak tanggung-tanggung, penghuni neraka pertama adalah mereka yang diakui sebagai orang baik. Sama manusia. Yang nyemplung neraka pertama kali. Diakui mujahid, diakui sebagai orang dermawan, diakui sebagai orang yang punya ilmu. Kebayang enggak? Ahli baca Quran. Berarti orang ngakuin dia baik enggak? Tapi mereka menjadi penghuni neraka pertama. Kenapa? Karena mereka membelain perasaannya. Dan mereka melupakan Allah sebagai pemutus bagaimana hidup mereka. Dilupain Allahnya sebagai pemutus. Yang dikejar siapa? Omongannya orang. Kenapa manusia suka kayak gini? Karena yang kelihatan manusia. Karena ngerasa Allah kan gak kelihatan. Orang jelas kelihatan responnya. Ketika engkau belain itu, maka justru hidupmu dibalik sama Allah SWT. Ya tadi, orang nyebutnya kita baik, tapi hidup kita berantakan. Bahkan gak tanggung-tanggung. Dalam permasalahan ini ya ikhwah, Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 65. Sikap kita terhadap aturan Allah dan Rasulnya menunjukkan kita di posisi mana. Coba lihat ayatnya baik-baik. Dalam surat An-Nisa ayat 65 Allah mengatakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah menjelaskan, demi Allah, demi Tuhanmu, pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikanmu sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa berat dalam hati mereka terhadap keputusan yang kau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan sikap kita terhadap aturan Allah membuat kita dibelah jadi 3 kategori manusia. 1. Setiap orang yang meyakini Rasulullah sebagai hakim. Tahu hakim enggak? Hakim ini istilahnya pemutus. Jadi setiap kita terjadi sesuatu dalam hidup kita, langsung kita compare ke dalil, balikin. Oh, ternyata saya salah. Karena kita meyakini bahwa aturannya Rasulullah adalah Rasulullah mengatakan menjelaskan A. Kita mengatakan sebenarnya hukumnya A. Tapi kadang-kadang kita nyelesin. Tapi kita masih ngakuin Rasulullah sebagai hakim. Maka kita sebagai orang muslim. Yang kedua, begitu kita menerima aturan itu, maka kita sebagai orang mukmin tanpa terasa berat di hati. Masih ada, aduh kok kayak gini ya, kok gak gini aja. Ketika rasa itu hilang, maka kita dikategorikan sebagai orang mukmin. Begitu kita pasrah total, nerima tanpa ada sama sekali keraguan, bahkan kita meyakini semua aturan Allah baik, di total diterima, maka baru kita sebagai muhsin. Pertanyaannya, kita masih muslim, mukmin atau muhsin? Mana yang terjadi? Kalau mau jujur, sudah masuk mukmin belum? Jangankan muhsin, mukmin aja. Sudah masuk belum? Kalau lihat dari sini, jarang kita masuk mukmin. Yang ada masih muslim. Ngakuin Rasulullah sebagai teladan, iya. Tapi begitu aturan datang kita masih berat. Perasaan kita masih, aduh, kayaknya kalau ini kok masih berat ya. Ketika engkau masih ada perasaan nyandet dihadapkan dengan aturan, maka engkau belum jadi orang yang beriman. Makanya kenapa hidup kita kayak disandet sama Allah. Datang aturan terbaik loh. Sampai-sampai ya ikhwah, aturannya Allah itu, istilahnya agamanya Allah ini kayak kapalnya Nabi Nuh. Engkau berpikir di luar kapal itu nggak ada yang selamat. Kurang apa? Anaknya Nabi Nuh naik ke gunung tertinggi. Dan secara logika dia mengatakan saya bisa selamat. Maksud air naik ke atas.
ternyata tenggelam. Sedangkan kapal yang diejek, yang dihina, yang dianggap biasa, semua di kapalnya selamat. Berarti kalau kita melakukan sesuatu di luar aturan, jawabannya selamat atau hancur. Nggak ada celah buat selamat sedikit pun. Contoh kasus lagi, Anda tahu nggak? Pada waktu perang Uhud, Rasulullah mengatakan kepada para pemanah, jangan kalian turun sebelum aku perintahkan buat turun. Walaupun kami disambar burung. Disambar burung itu istilahnya meninggal, kemudian jasadnya dimakan burung. Jelas? Subhanallah, para sahabat ketika melihat orang kafir Quraisy kabur dan mereka meninggalkan hartanya, yang di bawah ngumpulin harta, yang di atas mulai pakai mata dan logikanya mengatakan kita ini sudah menang, yuk kita turun. Pemimpinnya mengatakan Rasulullah belum nyuruh, jangan turun. Pemimpinnya nurut sebagaimana yang Rasulullah perintahkan. Yang lainnya 40 orang mengatakan sudah kita turun, lihat loh sudah nggak ada. Apa yang terjadi? Begitu 40 orang turun, Allah balik kondisi. Kena nggak kita? Kalau kita ngikutin kondisi seperti itu, kita kena dengan apa yang kita lihat. Karena ketika engkau ngikutin aturan Allah dan mengesampingkan pandanganmu pribadi, maka engkau bakal selamat. Yang Allah suruh kepada kita itu adalah meyakini dan melakukan apa yang Allah suruh tanpa ada negosiasi. Selama engkau nego, engkau nggak akan pernah ada celah selamat. Walaupun kau ngomong ini benar, karena Allah kasih yang terbaik buat manusia. Makanya nerima itu adalah hidayah. Paham? Penduduk surga, makanya mereka para sahabat setiap datang perintah tanpa mereka tanya langsung mengatakan sami'na wa ta'na. Belajar dari kejadian Uhud. Dari situ mengatakan sami'na wa ta'na. Rasulullah ngapain pun mereka sami'na wa ta'na. Ngapain? Sampai cara pakai baju, jalannya lewat mantan diikutin total. Kalau orang pakai perasaan bisa nggak ngelakuin ini? Nggak bisa sama sekali. Makanya kemudian ya ikhwah, kenapa saya tekankan masalah ini? Supaya kita dalam masalah menghadapi aturan itu kita paham kemana engkau harus bersikap. Selama ini kita bolak-balik ngaji tapi masih ada negonya. Seakan-akan aturan itu bisa berubah semau kita. Itu kesalahan terbesar sebenarnya. Ada enggak dalil yang membolehkan masalah ini? Engkau cari celah. Di saat engkau tahu bahwa engkau itu salah, maka enggak akan pernah engkau merasakan sesuatu yang engkau pengen selama ini. Justru engkau akan jauh dari keinginan kebahagiaanmu sebenarnya. Dari engkau cari celah tadi. Ini yang dimaksud. Coba lihat baik-baik. Abu Bakar As-Siddiq sampai mengatakan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah SAW ya'malu bihi illa amiltu bihi. Aku tidak akan pernah meninggalkan sesuatu yang Rasulullah lakukan kecuali aku mengamalkan. Kenapa? Abu Bakar ngasih tahu sebenarnya, fa inni akhsha in taraktu syai'an. Aku takut kalau aku meninggalkan sesuatu, satu hal saja aku tinggalkan. Rasulullah biasa apa? Aku tinggalin kebiasaan itu. Apa yang terjadi? Min amrihi an azih. Aku bakal sesat. Satu saja. Karena ternyata, makanya Allah jadikan Rasulullah sebagai uswah. Itu uswah total sebenarnya. Sampai sekarang ini, orang ketika badannya mulai nggak karuan, mulai cari gimana sih cara hidup Rasulullah. Loh bayangin coba, Rasulullah makannya gimana, Rasulullah istirahatnya gimana, itu kita cari sampean. Karena ternyata Rasulullah itu menjadi tauladan dari semua sisi hidup. Kebayang nggak? Semua sisi. Sampai bahasa mudahnya Rasulullah mulai makan yang ini baru yang ini. Itu jadi hal yang paling buat badan kita terbaik.
dipelajari sama orang detail. Karena para sahabat itu ngelakuin semua itu sudahan. Makanya mereka nggak ngerasain hidup ini penuh dengan tekanan. Padahal mereka tertekan, tapi mereka merasakan hidup ini penuh dengan ketenangan dan hal yang membuat mereka bahagia. Makanya begitu Rasulullah meninggal, disebutkan oleh Abdul bin Abbas dan yang lainnya, Madinah itu jadi gelap luar biasa. Kenapa? Mereka nggak bisa ngelihat lagi contoh yang setiap mereka ngelakuin hal yang kecil sampai yang gede membuat mereka senang terus. Kehilangan sosok itunya. Sampai kata Abu Bakar, aku menangis bukan karena meninggalnya Rasulullah, tapi aku menangis begitu Rasulullah meninggal, wahyu dari langit terputus. Kenapa? Setiap ada perintah mereka lakuin lapang lagi, terus gak berhenti kayak gitu. Pertanyaannya, mereka sempat tanya gak sama Nabi SAW, apa hikmahnya? Kenapa kok kayak gini? Wallahi gak muncul pertanyaan itu. Gak muncul pertanyaan itu. Mereka hanya mengatakan sami'na wa ta'na. Bahkan Rasulullah SAW ketika sholat, disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah melempar sendalnya ke arah kiri. Subhanallah, para sahabat semua melempar sendal ke arah kiri. Langsung setelah Rasulullah ngelakuin. Di tengah-tengah sholat. Kemudian selesai Rasulullah tanya ke makmumnya, kenapa kalian melempar sendal kalian ke arah kiri? Jawaban mereka apa? Kami ngelihat engkau melempar, kami ikut melempar. Udah. Tidak ada penjelasan lain di balik hadis itu. Kalau sekarang makmumnya ribut, yo, kenapa kok tadi kayak gitu? Yang satu diem, yang satu ini. Jadi berbagai macam kelompok di satu kejadian. Dulu enggak. Cuman itu alasan mereka. Kami ngeliat engkau, ikut kami. Sudah. Kebayang ya ikhwah, bagaimana penghuni surga? Mereka masuk surga karena mereka ngikutin semua itu. Dengan satu keyakinan, semua buat kita bahagia. Dari yang kecil sampai yang gede. Jelas prinsipnya? Ini prinsip yang kita harus pahami. Sampai dikatakan, ya, kenapa kita sekarang hidup dengan berusaha ngikutin Rasulullah tapi dibenci? Karena generasinya kayak gini. Lihat baik-baik penjelasannya Ibnu Battah. Ya, Abu Bakar, ya, beliau takut apabila kesesatan menimpa dirinya. Seandainya menyalahi sesuatu dari salah satu yang diperintahkan Nabi SAW. Bagaimana di sebuah zaman mereka mengolok-ngolok Rasulullah. Mereka ngolok-ngolok perintahnya Rasulullah. Bahkan mereka bangga menyalahi Nabi SAW. Maka kalau di zaman kita ngikutin Rasulullah, kemudian kita dibenci, adalah sebuah kewajaran dan kelaziman. Karena kebanyakan orang justru malah jauhin bareng-bareng semua yang diperintahkan Rasulullah. Itu realitanya. Jadi kalau di zaman sekarang orang yang mulai menjauhi Rasulullah, engkau kepingin aman dengan melakukan sunnah Nabi SAW tanpa ada orang mengejek, maka engkau gak bisa. Tidak bisa. Karena manusia banyak yang tersesat. Ini satu aja takut tersesat. Betul apa enggak? Jadi kita di tengah-tengah minoritas. Abu Bakar ngomong, satu aku takut sesat. Kalau aku nyelisih, satu tok. Bagaimana sekarang orang itu nganggep Rasulullah, sunnah. Tahu yang dimaksud? Ditinggalin enggak apa-apa. Itu loh ya ikhwah. Jadi selama ini ketika engkau mengatakan, Ustaz kayaknya yang diceritain Ustaz tentang surga semuanya kok susah ya. Ketika engkau ukur aturan Allah pakai perasaanmu, engkau gak bisa hidup. Karena bukan perasaan yang dilibatkan, tapi keyakinan. Makanya Allah ngingetin, wa ibadur rahman alladzina yamshuna al ardi hauna. Antum bisa pengen gak? Allah mengatakan dalam surah Al-Furqan, hamba Allah yang Allah sayangi berjalan di atas muka bumi itu hauna, berjalan dengan tenang, gak congkak.
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Begitu diajak ngomong sama orang jahil, orang dolim, mereka ngomongnya enak-enak, nggak bales. Kenapa? Karena mereka nggak pernah bingung apa omongan orang. Nggak pernah panik orang ngomong apa, karena mereka yakin yang membuat hidup mereka berubah bukan omongannya orang, dengan komentarnya mereka, tapi adalah penilaiannya siapa? Allah. Inilah para penghuni surga, bagaimana bersikap. Nggak pernah takut sama komentar manusia. Karena komentar manusia selama ini apa? Begitu mereka menjauhi apa yang Rasulullah lakukan, Allah sesatin semuanya tanpa kompromi. Dengan sikap mereka yang mengatakan saya benar, tapi belok semua, belok. Sama dalam hidup kita. Makanya hati-hati orang yang membenci yang datang dari Rasulullah. Ketika engkau menolak sunnah Rasulullah dan mengikuti hawa nafsumu, bela semuanya, maka engkau akan menjadi orang yang apa? Disibukkan dengan dunia, mementingkan dunia dan ngikutin syahwat. Para penolak aturan Rasulullah SAW, mereka yang ngukur aturan itu pakai dunia, selesai, hancur. Engkau nggak bisa ngikutin, tidak akan pernah. Kebayang? Makanya saya ingin jelasin ini supaya kita tahu selama ini kenapa kita berat. Buat ngikutin tuh kayaknya masih nego. Karena prinsipnya engkau melihat sesuatu itu dengan cara yang salah dari awal. Makanya semua jadi berat. Seakan-akan kayak syarat penghuni surga itu jauh dari realita yang kita bisa lakuin. Kita cuma bisa berkhayal selama ini. Selama ini kalau kita bicara surga, cuman ngawang toh, ya Allah, surga itu enak ya. Tapi gimana ya saya bisa jadi kayak gitu? Kesampingan perasaanmu dan kedepankan keyakinanmu. Karena para nabi dan keluarganya, mereka taat sama Allah dengan keyakinan. Begitu pakai logika dan perasaan, engkau nggak bisa ngapa-ngapain. Ujiannya Rasulullah itu kalau dipakai perasaan, nggak ada yang bisa hidup. Bayangin, Rasulullah di umur 6 tahun, Rasulullah itu sama ibunya cuma 2 tahun. Begitu di umur 6 tahun, ibunya meninggal di Abwa. Antum tahu Abwa di mana? Habis ngunjungin makam bapaknya, kakeknya Rasulullah. Kakeknya di mana? Di Madinah. Rasulullah keluarganya tinggal di mana? Di Mekah. Dan Abwa itu pas di tengah, kira-kira jarak 230 km dari Mekah. Berarti pas di tengah. Sedangkan Mekah Madinah 450 kilo. Ninggal di tengah-tengah yang gak ada orang yang kenal. Habis 6 tahun umurnya. Kalau secara logika bisa itu orang hidup kayak gitu ujiannya. Pakai perasaan bisa nggak? Yang ada engkau akan menghadapi trauma berkepanjangan. Ibunya ketemu 2 tahun tok, kemudian diasuh, lagi senang-senang sama ibunya, meninggal dunia pas di tengah-tengah, nggak ada keluarga bapak, nggak ada keluarga ibu. Tapi begitu engkau meyakini Allah nggak akan pernah meninggalkan hambanya sendirian, baru engkau bisa memahami semua itu. Ujian membuatmu hanya berharap sama Allah. Engkau nggak mau noleh sama orang, karena mereka semua lemah. Kalau Allah nggak nolong, nggak akan pernah kita bisa nolong orang. Itu keyakinan. Jelas di sini ya, inilah yang engkau fahami dengan baik. Jadi sejarah di dalam Islam ngajarin kita, pakailah keyakinan, engkau bisa terima. Kita lanjut lagi. Ini agak keluar dari materi, karena saya ingin pelajaran tentang surga bukan sekedar jadi sebuah hal hayalan, tapi supaya kita bisa merasakan kenyataannya. Bagaimana para penghuni surga itu hidup di dunia. Kemudian yang berikutnya,
bahwa penghuni surga itu prinsipnya hidupnya selalu muda, sehat, bahagia abadi. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, begitu orang penghuni surga masuk surga, muncul penyeru di surga. Apa yang terjadi? Innakum antasihhu falatasqamu abada. Kalian bakal sehat, gak bakal sakit selamanya. Wa innalakum antahyau falatamutu abada. Kalian bakal hidup dan gak akan pernah mati selamanya. Kemudian wa innalakum antashibbu fala tahramu abada. Kalian itu ya antashibbu, tidak akan pernah tua. Jadi fala tahramu abada, dan kalian akan selalu merasa muda. Ya, enggak akan pernah tua selamanya. Tahram, tahu haram enggak? Haram ini makanya Nabi SAW berlindung dari kondisi tua. Tua yang bagaimana? Tua yang buruk. Karena sinul hurum itu adalah umur yang dimana sampai buat orang pikun, lemah. Jadi semua, bahasa gampangnya, orang kalau sudah mulai lemes, fisiknya berkurang semua, selalu orang mengatakan apa? Faktor U, usia. Karena ada orang yang di masa tua semakin buruk. Bahasa agamanya tambah tua tambah jadi. Nah, ini yang yang Rasulullah SAW berlindung dari seperti itu. Ya, bahasa mudahnya orang tua ini sudah susah untuk diajak ngomong. Dan subhanallah, di umur ketika orang tua dalam kondisi tua seperti ini, anak itu kalau berbakti sama orang tuanya di puncak baktinya. Yaitu di saat orang tua nggak bisa diajak ngomong dengan baik. Kenapa? Pikun. Orang kalau sudah pikun, kebayang nggak? Sampai ada istilah kayak gini. Dan itu kenyataan ya, baik lagi, kalau kita pakai perasaan nggak masuk. Selalu akan keluhan. Saya beberapa kali ada orang tanya, selalu pertanyaannya klasik. Ustaz, saya ini ngerawat ibu saya, tapi ketika saya, nak, ibu mau ini, saya kasih sudah Ustaz, tapi ternyata apa? Nak, kok ibu belum bu kasih? Sudah bu, enggak, belum kok. Nah, ya. Ngelawan orang pikun nih, engkau nggak akan pernah menang. Makanya begitu pakai perasaan langsung, kok ibu saya gini ya Ustaz, ya kok gini, keluhanmu jadi panjang. Karena yang engkau lihat orangnya. Tapi kalau engkau lihat, ya Allah, aku ngelakuin ini karenamu, maka otomatis orang tua marah-marah di saat kita sudah ngelakuin, kita nggak panik. Karena kita cari ridhonya siapa? Allah, bukan bagaimana orang tuanya. Sampai ada istilah, ada orang tua yang bolak-balik caci maki anaknya. Kenapa? Orang tuanya punya kekurangan, ya, kekurangan mental. Anaknya itu nggak dikenal lagi, cuman disebut nama kamu, kayak orang lain. Kadang-kadang begitu marah diludahin anaknya. Tenang, anaknya nggak panik sama sekali, tetap sama orang tuanya baik. Padahal orang tuanya kayak gitu. Gara-gara bukan perasaan yang mereka pakai, disingkirin perasaannya, tapi yang jalan keyakinannya. Makanya penduduk surga selalu yakin sama Allah. Mereka mengatakan apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kami petunjuk dengan keyakinan. Itu yang mereka dapetin, petunjuk yang Allah buat mereka yakin. Para sahabat kalau pakai logika dan perasaan nggak ada yang maju perang, karena selalu kebanyakan jumlah musuh lebih banyak daripada mereka. Betul nggak? Nah, sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Bahkan bandingannya bisa 1 banding 10, 1 banding 3. Musuhnya 10, kita 1. Bahkan para sahabat itu kalau perang ada yang pakai pisau dapur. Kalau dipikir bukan secara perintah, tapi secara nalar sama perasaan, antum bisa nggak berangkat?
Wah, setor nyawa kata orang. Tapi subhanallah, mereka Allah kasih kemuliaan dan kemenangan. Kenapa orang Yahudi disuruh bareng sama Nabi Musa untuk berperang masih nego? Disuruh apa? Tuhanmu sama dirimu perang dulu di dalam, kita nunggu. Kalau menang kita masuk. Bayangin, disuruh masuk Palestina kayak gitu. Karena mereka pakai apa? Perasaannya. Jadi kayak gitu, takut para sahabat enggak. Makanya sama, ketika kita ngadepin orang tua yang puncak baktinya pada waktu sudah hurum. Hurum ini posisi pikun. Loh. Gimana tuh ngadepin pikun? Sampai orang pikun tuh kadang-kadang ya ngomong tentang tangganya, tentang anaknya nggak enak. Ngomong apa? Anak saya minta apa nggak pernah dituruti. Kira-kira tetangga kita ngelihat kita apa? Kayak residivis pulang jadi penjara. Wah, tuh anak durhaka lewat katanya. Kalau itu kejadiannya, nasallahu alaihi. Kita ngapain? Mau marah sama tetangga atau marah sama orang tua? Enggak. Jawabannya, kalau engkau enggak yakin sama Allah, engkau enggak bisa bakti. Selesai. Kebayang ya ikhwah. Jadi terkadang Allah sengaja buat masalah terkadang enggak bisa nalar di akal, supaya engkau kembali sama Allah tanpa ragu. Intinya di situ, intinya. Jelas? Ini intinya. Makanya Allah kasih penikmatan surga yang di akal itu jauh banget. Dan di realita. Tuh, gimana kok bisa enggak tua selamanya? Secara akal bisa dipikirkan? Bisa enggak? Enggak tua selamanya. Kita kalau bisa, kalau secara ilmunya manusia, bisa dipikirkan enggak? Enggak bisa ya ikhwah, enggak bisa. Allah ngomong sendiri. Rasulullah mengatakan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Kenikmatan surga enggak pernah bisa dilihat dengan mata, enggak pernah lihat orang, enggak pernah terdengar di telinga, dan enggak pernah terbetik di hati. Maksudnya akalmu enggak pernah kebayang. Belas. Sama, ketika Allah nolong dirimu, bisa enggak engkau logikakan? Kadang-kadang kita dikasih rezeki tiba-tiba jadi jalan sini, bisa engkau logikakan? Enggak bisa. Betul enggak? Duh, kok bisa saya dapat dari sini? Padahal saya gini. Itu yang dimaksud. Jelas? Prinsipnya di situ ya, akhwah. Ya. Kemudian dikatakan wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Kalian itu bakal ngerasakan nikmat dan gak akan pernah merasakan sedih selamanya. Ini yang dimaksud. Makanya Imam Hasan Al-Basri ya pernah menjelaskan bahwa ada seorang nenek datang kepada Nabi SAW. Nah, Al-Hasan ini ada yang mengatakan Imam Hasan Al-Basri, ada yang mengatakan Hasan cucunya Nabi SAW. Datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar memasukkan aku ke dalam surga. Rasulullah menjelaskan apa? Ummu fulan, sesungguhnya surga tidak dimasuki oleh nenek-nenek. Karena enggak ada nenek-nenek. Ini di antara bercandanya Rasulullah. Ya, maka wanita itu pergi dan menangis. Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada masuk surga orang dalam kondisi tua. Maksudnya dalam kondisi muda, baru tersinggung. Ini di antaranya Rasulullah SAW bercanda. Memang realitanya kondisinya seperti ini. Bahkan penghuni surga itu diantara kondisi rambut fisiknya, yaitu kondisinya tidak ada bulu di tubuhnya sama sekali. Ya, kemudian tidak ada jenggotnya. Kenapa? Nggak ada jenggotnya. Berarti umurnya kayak umur berapa? Ya, anak muda yang belum tumbuh jenggot itu. Ya, kemudian putih kulitnya, rambutnya ikal, kelopak matanya hitam, kayak pakai celak. Ya, kemudian bentuknya kayak Nabi Adam, tingginya apa? 30 meter. Ya, makanya antum dulu kebayang ada katanya binatang gede-gede. Lah emang orangnya besar-besar. Sekarang kita aja ukuran kecil-kecil.
Antum tahu nggak? Saya pernah pada waktu kejadian, waktu haji belum dibangun jumroh 5 lantai. Antum kalau tahu orang Afrika datang, itu kayak ombak datang. Namanya yang kecil-kecil di depannya, begitu kedorong, napasnya kayak mandek. Makanya banyak di tempat jumroh meninggal karena itu. Mereka sudah gede-gede, datang kayak kita di press, mesin press. Gimana rasanya? Makanya saya subhanallah, kayak gini orang berhaji waktu itu. Datang mereka dengan badannya besar-besar, kemudian dasak. Kadang pada waktu tawaf ifadah, habis setelah jumrah semuanya selesai, kemudian mereka tawaf di hari tanggal berapa? 10. Itu rasanya orang didesak kayak kakinya ngawang. Kita ini kecil, jadi kalau mau ngambil napas gimana? Wajahnya dihadapin ke atas baru bisa napas. Itu baru ukuran sezaman bagaimana Nabi Adam. Anda bisa bayangin. Ya, jadi orang-orang yang Afrika itu paling enggak tingginya 170-180. Saya pernah dapetin tinggi 2 meter. Yang dimana kalau tawaf paling kelihatan. Lah gimana Nabi Adam? Yang berapa meter? 30 meter. 30 meter itu kira-kira gimana? Antum bisa bayangin jalannya gimana? Dan itulah penghuni surga. Dan penghuni neraka jauh lebih besar lagi. 1 giginya sama dengan gunung Uhud. Kenapa Allah besarkan penghuni neraka? Allah mengatakan liyadzuqul adab, supaya ngerasain adab. Karena api neraka itu cepat bakarnya luar biasa. Saking cepat bakarnya sampai Allah harus memperbesar badannya dengan ukuran kulitnya tebelnya 3 hari perjalanan. Kalau makanya orang tuh bayang, orang masuk neraka ukuran kayak kita, kena hawanya hilang kita sudah. Baru kena hawanya aja. Bahasa gampangnya kayak gitu. Ini 3 hari perjalanan supaya Allah merasakan adab kemana? Karena yang diadab kulit. Makanya ukurannya lebih gede lagi. Tapi kalau Allah kasih Nabi Adam dengan ukuran 30 meter, karena itu penciptaan sempurna. Paling sempurna karena Nabi Adam yang bentuk siapa? Satu-satunya makhluk yang dibentuk sama Allah cuma Nabi Adam. Makanya dikembalikan sama Allah penghuni surga sebagaimana Allah bentuk manusia. Kebayang ya ikhwah, ukuran yang luar biasa. Ini yang terjadi. Ya, lebarnya berapa? 7 hasta. Berarti lebarnya berapa? 3,5 meter. 3,5 meter dari mana sampai mana? Apa? Ini segini 3,5 meter ada? Lebihan dikit ya? Iyalah. Jadi antum bisa bayangin. Ya. Itu yang terjadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memadukan, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, memadukan antara tinggi sama lebarnya dan umurnya. Hikmahnya adalah di mana Allah membuat mereka sempurna sehingga kenikmatan terasa enak. Karena kelak penghuni surga dikasih kekuatan 100 laki-laki. Kalau kecil-kecil gampang capek enggak? Makanya dikasih ukuran gede-gede. Supaya apa? Mereka badannya benar-benar strong. Bayang enggak? Dikasih kekuatan berapa? 100 laki satu orang. Makanya mereka punya kesibukan tiap hari. Kesibukan yang antum tahu. Yes, wallahu a'lam bishawab. Nanti berikutnya kita akan bahas ini, dan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana model-model nikmatnya dari mulai sungainya. Antum tahu sungai surga? Sungai surga itu bukan kayak sungai dunia. Sungai di dunia ngalirnya di bawah kan? Di surga nanti ada sungai ngalir di atas.
ngalirnya ngayang di atas. Makanya jangan dibayangin. Tapi dia gini. Karena kalau engkau bayang, piye ngalir di atas sih? Bingung kita. Ya. Makanya kenikmatannya luar biasa. Ya. Loh, gimana madu jadi sungai itu? Ya. Khamr jadi sungai, susu jadi sungai. Jadi kalau engkau berenang rasanya susu nggak berubah lagi. Mau nyemplung nggak misalnya? Bahkan penghuni surga ini, contoh, engkau lagi tiduran, ya, akan ada penjelasannya. Kemudian engkau tunjuk di sebelah kasurmu, air keluar dari sebelah kasurmu air. Main tunjuk aja, akan keluar air sebagaimana engkau tunjuk. Kebayang? Bisa nggak pakai akal kita? Ngapa ini? Kok bisa ya? Kok gini? Nggak masuk. Ya wah. Sebelah tiduran engkau tunjuk keluar air, engkau tunjuk keluar air. Bahkan penghuni surga ketika Allah kasih makanan, caranya gimana? Mereka dikasih makanan burung. Kenapa burung? Karena susah didapat. Engkau kalau mau dapat burung harus nembak dulu. Ini burungnya ngapain? Burungnya lagi terbang, engkau tunjuk, turun langsung matang. Jadi yang engkau tunjuk itu lagi terbang burungnya. Nanti ada penjelasannya di sini. Saya pernah jelasin belum? Belum ya? Iya. Jadi burung lagi terbang, engkau tunjuk, turun langsung matang. Saking dahsyatnya. Karena orang penghuni surga, mereka yang berjalan dengan keyakinan. Maka Allah kasih mereka apa yang mereka yakini, kenikmatan yang nggak pernah terbayang di akal. Maka hidup mereka, karena hidup mereka nggak pakai apa, nggak pakai mereka sama Allah main logika, enggak, tapi keyakinan. Itu yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Masya Allah. Ya, siapa dulu nih? Ya, Fatul. Saya mau tanya, apakah calon penduduk surga itu resepkan menjalankan perintah sholat berjamaah, terus menjalankan puasa sunnah-sunnah, terus menjalankan menjalankan haji. Oke. Masya Allah, barakallahu fikum. Sebentar. Ya ikhwah, apakah penghuni surga? Bahasa mudahnya gini, penghuni surga tuh ngelakuin amalan semua dengan sempurna. Jawabannya tidak. Lihat baik-baik perkataan Imam Malik. Imam Malik mengatakan, Innallaha azza wa jal qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah itu membagi amalan kayak bagi rizki. Orang punya kelebihan di masing-masing. Bahkan ketika Rasulullah mengatakan istaqimu walan tuhsu. Ketika Rasulullah mengatakan istiqomalah kalian walaupun kalian tidak mampu. Tidak mampu untuk apa? Ada istilahnya tidak mampu untuk melakukan semua amal soleh. Semua engkau jangkau nggak mungkin. Berarti apa? Penduduk surga melakukan yang wajib, iya. Tapi yang sunnah mereka punya kelebihan masing-masing. Kalau engkau berharap, makanya kita kadang-kadang ngelihat suatu amalan, kok karena engkau kepingin semuanya engkau habisin semua, nggak bisa. Allah yang memudahkan engkau tuh punya kelebihan di sisi mana? Ada orang yang suka melakukan puasa sunnah, dimudahin di posisi itu, tapi ternyata nggak bisa sedekah, betul nggak? Ada orang yang mudah disedekah karena dikasih kelebihan sama Allah harta, tapi nggak bisa melakukan sholat sunnah semuanya. Yang wajib itu yang dilakuin. Paham di sini? Jadi masing-masing dikasih kelebihan amal, kayak Allah ngasih rizki dibagi-bagi sama Allah. Prinsipnya di situ. Makanya begitu, Ustaz, anak kepingin ini kok nggak bisa ya, kepingin yang ini, tapi kenapa anak punya kelebihan cuma yang di sisi ini aja?
Makanya kata Imam Imam Malik mengatakan, ya, wa rubba rajulun fatah lahu fi shalah wa lam yuftah lahu fi shaum. Ada orang yang dibukakan pintu salatnya. Kenapa? Semua salat sunnah dilakukan sama dia, subhanallah. Gampang kayaknya. Tapi pas puasa, Masya Allah, Senin Kemis berat rasanya. Kesini nggak sempat ini. Ini realita. Betul apa enggak? Pertanyaannya, apakah kita semua ahli puasa? Ahli sholat? Masing-masing dengan apa yang dimudahkan sama Allah. Makanya yang lainnya dimudahkan dalam sedekah, tapi nggak dimudahkan masalah puasa. Yang lainnya dimudahkan dalam jihad, tapi nggak dimudahkan masalah sholat. Makanya prinsipnya kita ini disuruh ridho dan bersyukur terhadap apa yang Allah mudahkan. Itu yang kita syukuri dan kita tekuni. Ustaz, anak dimudahin untuk belajar terus, Ustaz. Alhamdulillah. Dan dimudahin untuk semangat nyebarin. Ya itu yang antum syukuri. Setiap dapat ilmu anak kasih tahu orang. Kadang-kadang walaupun kita kadang-kadang dihina orang. Allah, engkau apa-apa Quran sunnah. Tapi engkau semangat, maka itu kemudahan yang Allah kasih. Belum tentu orang lain dimudahkan sebagaimana engkau dimudahkan daripada dirimu. Jelas? Prinsipnya di sini. Jadi apa yang Allah mudahkan buat kita, itu yang kita syukur dan kita tekuni. Kita nikmati itu semua. Tapi kalau kita mau jangkau, saya mau jadi ahli ini, nggak bisa. Nggak bisa. Itu kenyataannya. Jelas? Oke. Ya, Fadl. Kalau anak kecil meninggal sebelum balik itu apa benar dijadikan sebagai calon penghuni surga? Terus kemudian yang kedua, ketika anak kecil itu meninggal, apakah di sana dia masih ingat sama orang tuanya atau kenangan indahnya ketika hidupnya dihilangkan semua sama Allah? Terus kemudian yang ketiga, apakah betul anak itu akan menjadi pembimbing orang tuanya di hari kiamat kelak, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tes. Ya, coba perhatikan baik-baik. Apakah anak kecil kalau meninggal itu selama sebelum balik dia bakal masuk surga? Jawabannya iya. Ya ikhwah, contoh anaknya orang Yahudi. Saya pernah punya tulisan masalah ini, sebentar. Ya, contoh anaknya orang Yahudi. Apakah kemudian kalau meninggal maka dia jadi Yahudi? Ya, jawabannya tidak. Selama anak itu belum balik, maka mereka disebut fitrah. Fitrah itu Islam. Intinya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya tentang kondisi anak. Ya, kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu al-fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah ini para ulama mengatakan yaitu Islam. Sebagaimana Allah juga mengatakan fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Makanya fitrahnya kita, ya, dalam hati ketika kita kepepet, kalau kita lagi terhimpit, kita menghadapkan wajah kita ke langit berharap. Berarti menunjukkan bahwa Allah di mana? Di atas. Jadi fitrah manusia itu menunjukkan tauhid. Kapan muncul fitrah itu? Pas lagi kepepet, baru keluar fitrahnya. Kalau nggak kepepet, makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlisin lahuddin. Ini ayat tentang orang siapa? Orang kafir Quraisy. Kalau mereka naik kapal,
mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Bayangin coba. Ya, naik kapal ini kan diombang-ambingkan. Betul enggak? Subhanallah, yang mereka minta pada waktu di darat, Lata, Uzza dan yang lainnya, lupa. Yang mereka sebut cuma siapa? Allah tok. Itu fitrah. Jelas? Maka di sini berarti anak ketika sebelum balik mereka dalam kondisi fitrah. Kemudian yang kedua, kalau anak itu meninggal dunia, apakah kemudian dia bakal ingat sama orang tuanya? Lihat baik-baik. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dikatakan idza mata waladul abad, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, meninggal dalam kondisi apa? Belum balik. Ya. Maaf, ini meninggal secara umum kondisinya. Kemudian qala Allahu li malaikatihi, Allah mengatakan kepada malaikatnya, qabattum walada abdi, engkau mengambil anak hambaku. Kata malaikatnya, iya. Qabattum thamarata fuadihi, engkau mengambil buah hati hambaku. Kata malaikat, iya. Madza qala abdi, apa yang dikatakan hambaku? Hamidaka wastarja'a, memujimu dan bersandar kepadamu dengan ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian kata Allah, ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baitul hamdi, bangunkan untuk hambaku rumah di surga, kasih nama rumah pujian. Nah, kemudian kalau anak itu meninggal dunia belum balik, dalilnya ini, yang belum balik. Man mata lahu thalathatun, barang siapa yang meninggal, anaknya meninggal 3, min walad, dalam kondisi ditinggal belum balik. Ya, karena disebut dengan apa? Walad. Lam yablughul hinth kana lahu hijajan minan nar. Ya, maka anak itu akan menjadi tameng buat orang tuanya dari api neraka. Au dakhal jannah, dan akan memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Berarti apa? Termasuk kata para ulama bayi keguguran yang meninggal dalam kandungan selama sudah ditiupkan ruh. Makanya hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dihasankan oleh Ibnu Munzir dan juga dihasankan oleh Imam Albani, walladzi nafsi biyadihi ini siqta ya la yajurru ummahu bisararihi ilal jannah idah tasabathu, dikatakan demi dat yang jiwaku bertentangannya, sesungguhnya janin yang keguguran akan membawa ibunya ke dalam surga dengan ari-arinya apabila ibunya bersabar. Nanti itu anak bakal narik siapa? Orang tuanya. Dalilnya ini. Apalagi lahir kemudian meninggal dunia selama belum balik. Tapi secara umum orang ditinggal anaknya, kalau dia bersandar sama Allah, memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Jelas? Paham? Wallahu a'lam bishawab. Sudah enggak cukup ya? Enggak ada pertanyaan lagi? Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.